Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan membahas sebuah isu pilihan yang menjadi pilihan menarik selama sepekan terakhir, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan pekan ini? Kami memilih pekan ini terkait isu pasangan Capres Ganjar Pranowo yang akhirnya mengumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya. Ganjar Pranowo menjadi capres kedua yang mengumumkan cawapres untuk mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman cawapres Ganjar Pranowo digelar di DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Rabu 18 Oktober 2023. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati mengumumkan cawapres yang dipilihnya untuk mendampingi Ganjar Pranowo adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Katanya, keputusan tersebut ia tunjukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Megawati sempat memberikan pujian kepada sosok Mahfud MD yang dikenal vokal dalam penegakan hukum. Ia mengatakan Mahfud sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Megawati juga menilai banyak yang belum vokal terkait kasus hukum yang ada, maka itulah yang membuatnya mengajak Mahfud untuk terus menjadi tokoh yang vokal dalam penegakan hukum. Presiden kelima RI ini lalu mengaku merasa dibully saat vokal membicarakan penegakan hukum. Ia pun meminta Mahfud agar membelanya. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD pun memuji Ganjar sebagai pemimpin yang merakyat dan berani. Awalnya Mahfud bercerita bahwa dirinya sudah lama mengenal Ganjar, bahkan keduanya sering berdiskusi. Kedekatan inilah yang membuat Mahfud percaya Ganjar adalah pemimpin yang merakyat dan pemberani. Mahfud juga mengetahui bahwa Ganjar datang dari keluarga muslim yang taat. Oleh karenanya ia yakin Ganjar punya komitmen menjalankan amanah. Ucapan selamat pun datang dari salah satu sosok yang sebelumnya juga masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo, yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno. Ia mengucapkan dan mengharapkan keduanya akan membawa bangsa ini menuju Indonesia emas, sejahtera, adil, dan makmur. Sementara itu, juru bicara P3 Usman Tokan mengatakan pihaknya akan menerima keputusan koalisi untuk memilih Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Usai pengumuman tersebut, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo kepada awak media mengungkapkan bahwa deklarasi resmi pasangan Ganjar Mahfud dilakukan di Gedung Arsip Nasional pada hari yang sama, Rabu 18 Oktober pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Hari juga menuturkan pasangan Ganjar Mahfud mendaftar ke KPU pada Kamis 19 Oktober pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kata Hari, pengumuman cawapres Ganjar dilakukan pada Rabu 18 Oktober karena sudah menjelang waktu pendaftaran. Di tengah hingar-bingar pengumuman cawapres Ganjar, awak media juga penasaran dengan alasan sebenarnya terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi dan sang putra Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun mengungkapkan alasannya. Menurut Puan, ketidakhadiran Jokowi dalam acara tersebut dikarenakan masih memiliki tugas negara. Katanya sebagai kader terbaik di PDIP, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, dan juga mempunyai acara lainnya. Puan juga menjelaskan PDI Perjuangan memaklumi absennya Jokowi tersebut karena tugas yang dilakukannya lebih penting. Di samping itu, Puan juga membeberkan alasan Gibran tidak datang dalam pengumuman tersebut. Puan menjelaskan, saat pengumuman cawapres untuk Ganjar, Gibran tidak hadir karena PDI Perjuangan memang hanya mengundang Ketua Umum Partai Koalisi serta jajaran, relawan, juga tim ses nasional Ganjar Mahfud. Puan menuturkan, pasca pihaknya mengumumkan duet Ganjar dan Mahfud serta persiapan melakukan pendaftaran, membuat jadwal ia bertemu dengan Gibran juga belum bisa dipastikan. Puan tidak menjelaskan perihal rencana pertemuan dirinya dengan Gibran. Puan beralasan saat ini Gibran masih menjadi kader PDIP sehingga pertemuan tersebut dianggapnya sebagai hal yang biasa. Lebih lanjut, Puan turut menanggapi isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa Gibran akan pindah ke Partai Golkar. Menurutnya kabar tersebut hanya kabar burung dan belum pasti. Deklarasi resmi pasangan Ganjar Mahfud pun digelar pada Rabu 18 Oktober di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Barat.
Malam itu, Mahfud MD menyebut bahwa pemilu 2024 mendatang merupakan pemilunya anak muda. Apalagi kata Mahfud, jumlah pemilih muda sebesar 62% dan sangat menentukan pada pesta demokrasi di tahun 2024. Menurutnya, anak muda tidak ditentukan berdasarkan usia mereka tetapi melalui pemikiran, gaya, cara pandang, dan perspektifnya. Oleh sebab itu, Mahfud mengajak anak muda untuk berani dalam membangun Indonesia dengan kelebihannya sendiri-sendiri. Deklarasi Ganjar Mahfud dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen P3 Arwani Tomafi, Ketua TPN Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua TPN Gatot Edi Pramono, dan para elit partai lainnya. Keesokan harinya, dua pasangan Capres-Cawapres yang telah mendeklarasikan ini, yakni Anies Caimin dan Ganjar Mahfud, resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Kamis 19 Oktober. Pasangan Amin tiba di KPU pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud tiba di KPU pukul 12:37 waktu Indonesia bagian Barat. Kontestasi Pilpres 2024 yang penuh kejutan ini membuat masyarakat berspekulasi atas latar belakang dua cawapres yang berasal dari Nahdlatul Ulama atau NU dan berasal dari Jawa Timur. Basis NU terlihat begitu menjanjikan untuk dijadikan suara bagi para pasangan calon yang saat ini telah resmi mendaftarkan diri ke KPU. Mahfud MD yang merupakan putra Jawa Timur dan sudah memiliki darah NU sejak dulu dapat dilihat sebagai cawapres yang memang disiapkan khusus untuk melawan dua pasangan calon lainnya. Walaupun Caimin juga berlatar belakang NU, namun Mahfud MD dinilai lebih kuat karena saat ini dirinya termasuk sosok yang vokal dalam berbagai isu dan permasalahan, baik hukum maupun di luar hukum yang ada di Indonesia. Dengan menjadikan Mahfud MD sebagai cawapres, PDI Perjuangan seperti ingin memadukan Ganjar yang dikenal sebagai pemimpin yang begitu dekat dengan rakyat dengan Mahfud MD yang vokal dengan berbagai permasalahan di Indonesia. Dengan demikian, Anies Caimin dan Ganjar Mahfud menjadi rival yang berat karena mereka memperebutkan suara warga NU. Sementara itu, Prabowo yang masih belum mendeklarasikan cawapresnya juga diperkirakan akan ikut berebut suara warga NU karena adanya Khofifah Indar Parawansa dalam bursa cawapresnya. Namun, teka-teki cawapres Prabowo masih terus berlanjut karena nama Gibran juga semakin kuat menjadi cawapresnya usai putusan MK soal batas usia minimal capres-cawapres yang diketok pada Senin 16 Oktober lalu. Kontestasi Pilpres 2024 akan semakin menarik jika akhirnya Prabowo lebih memilih Gibran sebagai cawapresnya. Ini karena berarti putusan MK benar-benar diketok untuk Prabowo dan Gibran. PDI Perjuangan yang menunjuk Mahfud MD sebagai raja terakhir cawapres untuk Ganjar dinilai sangat tepat karena nama Mahfud MD di mata masyarakat Indonesia memiliki karakter kuat dan tak tergoyahkan. Dari 3 nama capres yang beredar, 2 pasang diantaranya sudah melakukan pendaftaran, yakni Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Publik menantikan apa yang terjadi dengan pasangan Prabowo. Siapakah cawapres yang akan mendampingi Prabowo dan kapan Prabowo akan mendaftarkan ke KPU? Tentu saja ini menjadi pemberitaan yang menarik dan dinanti-nanti oleh masyarakat dalam pekan terakhir. Saksikan terus Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan membahas isu-isu terkini dan menarik, tentu saja pilihan dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Sampai ketemu di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.